Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta iman, ihsan jasmani dan rohani sehingga kita dapat bermuajah dan berkumpul meskipun dalam via online. Dan tak lupa pula salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada baginda yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan salawat ini kita bisa bertemu kelak dengan beliau nanti di hari kiamat, dan dengan syafaatnya kita bisa berjumpa dan berkumpul di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang dirahmati Allah, baiklah saya di sini akan menyampaikan sepatah ataupun dua patah kata yang insya Allah bermanfaat bagi kalian semua. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di benak kalian dengan tahun 2020 ini? Tentu kalian pasti akan merasakan sebuah kejenuhan, sebuah kepenatan yang dimana kalian hanya bisa berdiam diri di rumah saja. Teman-teman, bukan teman-teman saja merasakan hal seperti ini, tapi semua warga, semua negara merasakan hal seperti ini. Hal seperti ini memang langka, tapi ini sebagai pembelajaran bagi kalian bagaimana caranya untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah SWT. Teman-teman, memang di akhir bulan sekarang ini kita telah memasuki era new normal. Tapi teman-teman, new normal itu bukan sembarang new normal, teman-teman. Banyak sekali orang di luar sana yang masih memikirkan bagaimana kehidupan yang akan datang. Banyak sekali orang di luar sana yang terkena pandemi, yang terpapar pandemi ini masih memikirkan bagaimana keadaan keluarganya nanti. Teman-teman, meskipun akhir bulan sekarang ini banyak sekali tempat rekreasi dan hotel-hotel yang pada buka yang menawarkan promo besar-besaran, tapi teman-teman ingatlah teman-teman, ini akhir-akhir ini bukanlah dimana untuk kita berfoya-foya, berhura-hara. Bukan teman-teman, ingatlah teman-teman, pandemi ini sebagai peringatan kita agar kita makin bertakwa kepada Allah, agar kita makin bersabar. Ingatlah teman-teman, sebab Allah memberikan ujian ini tidak semena-mena teman-teman. Allah itu memberikannya sesuai dengan kemampuan umatnya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya di masa pandemi ini lisan kita ini harus dijaga, sebab lisan lebih penting daripada pikiran, dan lisan ini adalah sumber yang terjadi akan membawa masalah. Teman-teman, harusnya di masa pandemi ini dari lisan kita ini kita harus bisa bertawakal atau mengucapkan kalimat zikir dan kalimat yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tetangga kalian, apabila kerabat kalian terkena musibah, kalian jangan pernah katakan bahasa-bahasa yang tidak pantas didengar oleh kalian.
Ingat, dan Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, saya akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang bersabar, yang apabila ditimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat teman-teman, dari ayat tersebut mencerminkan bahwasanya orang yang bersabar itu akan lebih besar pahalanya, akan lebih besar ganjarannya, sebab Allah itu mencintai orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pandemi ini saya teringat kembali dengan wabah yang terjadi di masa Rasul, yaitu wabah taun. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, wabah taun adalah kotoran yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel dan sebelum kalian. Dan ingatlah, apabila terjadi wabah di negeri orang lain, maka jangan dekatilah. Dan apabila terjadi wabah di negeri kalian, maka janganlah kalian sekali-sekali keluar di negeri kalian. Dari hadis tersebut bahwasanya kita di Indonesia ini memang sedang terjadi pandemi, tapi lebih baik daripada itu kita harus berada stay di negeri kita sendiri, sebab bila kita keluar ke negeri lainnya, kita akan menyebarkan virus-virus ini. Teman-teman, virus corona ini atau COVID-19 ini tidak seperti wabah taun, sebab virus corona ini hampir sejenis dengan influenza, tapi agak sedikit parah sih kalau corona ini. Tapi ya teman-teman, coba kan teman-teman renungkan, ingat, wabah taun itu sangat ganas. Virus ini menyerang sel lunak dalam tubuh kita, sehingga kita bisa mengeluarkan darah, sampai kita mengeluarkan luka, sampai kita hingga badan kita mengeluarkan cairan yang sangat bau. Teman-teman, Allah menurunkan virus ini bukan semata-mata untuk menyiksa kita, bukan. Allah menurunkan ini dengan semata-mata agar kita bersabar, beriman, bertakwa kepadanya, agar kita tidak ingat dunia saja, tapi kita harus ingat dengan akhirat ini. Teman-teman, bagaimana Nabi dalam wabah taun itu mengatasinya? Nabi mengatasinya saat wabah taun terjadi, yaitu Nabi berbanyak wudhu. Kemudian Nabi bangun di waktu pagi. Kemudian Nabi berjalan kaki, entah itu pergi ke masjid, pergi ke rumah teman-temannya, sahabat-sahabatnya, berjalan kaki. Begitulah agar kita dapat terhindar dari virus itu, sebab Allah itu lebih dari segalanya. Allah bisa menciptakan hal sekecil, walaupun sekecil sel saja Allah masih bisa ciptakan. Teman-teman, ingat wabah virus ini, ingatlah teman-teman, ingat, wabah virus ini memang telah terjadi di masa Rasul, tapi Rasul itu sangat bersabar saat menghadapinya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri was-salat, yang artinya, wahai orang yang beriman, asta'inu bis-sabri was-salat, bersabarlah kalian, bersabarlah, dan kalian sholatlah. Jadi teman-teman, di masa pandemi ini kita memang harus berbanyak sabar dan
beribadah kepada Allah agar kita terhindar dari wabah tersebut dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup khutbah saya ini atau ceramah saya ini pada malam hari ini, saya akan mengingatkan kalian dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli fala takfurun, yang artinya, ingatlah kalian dengan saya, maka saya akan mengingat kalian. Maka kalian ingatlah Allah dan ingatlah Allah agar kalian terhindar dari wabah ini. Kan harus ingatlah Allah. Selain itu juga kalian bisa patuhi protokol kesehatan yang telah dimuat oleh para pemerintah, sebab pemerintah tidak akan diam dalam mengatasi wabah tersebut, teman-teman. Sebelum saya tutup ceramah saya hari malam ini, saya akan menyampaikan sedikit doa untuk kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna illa ma syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam ceramah saya kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.